pagi anak sekalian, selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita hari ini. Pada materi yang berikut, aku memiliki kemampuan. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasanya, kami harapkan kepada Anda semua kita mulai berdoa di dalam hati masing-masing. Baik. Setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, panggilan Allah kepada manusia untuk turut serta memelihara serta mengembangkan dengan baik karya ciptaannya, disertai dengan penganugerahan berbagai kemampuan yang diberikan kepada manusia. Allah berkali-kali memberikan bekal kepada setiap orang dengan kemampuan yang berbeda-beda. Namun di dalam kemampuan yang berbeda-beda itu mempunyai arti dan makna yang sangat baik sekali. Tak ada kemampuan yang sama. Namun penglihatan kita sebagai manusia seakan-akan kemampuan dalam diri manusia itu ada persamaannya. Namun kalau kita teliti dengan baik, bahwasanya kemampuan itu pasti akan berbeda setiap orang. Tetapi bagaikan pisau yang akan semakin tajam bila sering diasah, demikian pula kemampuan yang telah diberikan Allah kepada masing-masing orang hanya akan dapat berdaya guna bila dilatih dan dikembangkan. Itulah kemampuan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Karena manusia adalah citra Allah. Sebagai citra Allah, setiap orang Tuhan beri kemampuan. Kemampuan itu berupa keterampilan, bakat dalam bidang-bidang tertentu, bahkan juga sifat-sifat atau kebiasaan yang baik dan berguna di dalam kehidupan kita masing-masing. Allah pun memberikan kemampuan yang lebih tinggi di dalam diri manusia daripada ciptaan yang lain. Artinya, karena manusia itu yang mempunyai akal, budi dan pikiran, maka lebih tinggilah kemampuannya daripada ciptaan Tuhan yang lain, termasuk hewan-hewan yang Tuhan ciptakan, misalnya hewan liar ataupun binatang buas ataupun hewan peliharaan. Maka kemampuan yang dimiliki manusia itu semuanya itu adalah anugerah Allah yang harus kita syukuri. Akan tetapi tidak semua manusia telah menyadari dan telah juga mengenal kemampuannya. Padahal kemampuan itu akan kita pergunakan untuk melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Maka kemampuan yang kita miliki setiap manusia dianugerai kemampuan. Ada yang banyak atau yang besar, ada yang sedikit atau yang kecil. Sekarang marilah sama-sama kita meriksa diri kita masing-masing. Apakah kita mempunyai kemampuan dalam bidang akademis? Apakah kita mempunyai kemampuan dalam bidang organisatoris? Ataukah kita mempunyai kemampuan dalam bidang artistik? Atau kemampuan kita dalam bidang olahraga? Juga atau dalam bidang pergaulan? Maka marilah kita melihat bidang-bidang yang kita miliki masing-masing. Yang pertama, bidang akademis. Bidang akademis ini adalah berhubungan dengan pendidikan yang kita alami dalam setiap manusia. Misalnya, suka membaca, pandai, rajin belajar, mampu menangkap isi bacaan atau pelajaran dengan cepat, dengan tepat dan juga rapi, mampu menambah pengetahuan secara teratur dengan membaca surat, buku cerita, mendengarkan radio, mendengarkan televisi, mengikuti perlombaan mata pelajaran, misalnya dalam olimpiade dan lain sebagainya. Inilah salah satu bidang akademis yang pertama. Yang kedua, bidang organisatoris atau organisasi. Ini dalam bidang ini adalah bagaimanakah seseorang itu atau
dalam suatu kelompok yang kita ikuti masing-masing. Misalnya aktif berorganisasi. Dalam bidang kita harus bertanggung jawab terhadap tugas yang kita emban. Lalu kalau kita menjadi seorang pemimpin dalam kelompok itu harus memang betul-betul kita aktif serta mempertanggungjawabkan tugas yang kita terima dalam bidang kelompok tertentu. Yang ketiga, bidang artistik. Artinya setiap manusia itu mempunyai salah satu seni yang bisa dimanfaatkan, dibuktikan, dan dipakai dalam kehidupannya masing-masing. Misalnya, senang menikmati karya seni, pentas seni, kegiatan-kegiatan seni, memainkan alat-alat musik dengan baik, juga termasuk cerita-cerita pendek, puisi, menari, seni suara, seni lukis, dan lain sebagainya. Itulah dalam bidang artistik. Dalam bidang olahraga setiap orang mempunyai bakat dalam bidang hal-hal itu. Misalnya gemar mengikuti olahraga, sepak bola misalnya, main basket, tenis meja, dan lain sebagainya. Itulah bidang olahraga. Yang berikut, yang kelima adalah bidang pergaulan. Setiap manusia mempunyai hubungan sosial dengan yang lain. Oleh karena itu bagaimana sejauh manakah hubungan kita dengan sesama. Misalnya senang bergaul dengan orang lain, mudah bergaul dengan orang lain. Banyak orang yang gampang bergaul dan banyak orang yang sulit bergaul dengan orang yang dia tidak kenal. Oleh karena itu disebut itu dalam bidang pergaulan. Mudah bergaul dengan orang yang baru dikenal, mempunyai banyak sahabat, selalu ramah bila bergaul dengan orang lain, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan bidang pergaulan. Semuanya itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, yang perlu kita asah, kita asuh, kita latih dalam diri kita, sehingga dengan itu tampaklah dalam diri setiap manusia kemampuannya di dalam bidang apa. Maka kepada anak sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga Anda semua boleh membaca dengan baik, diperhatikan, dan dilaksanakan juga dalam kehidupannya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat untuk